Pernahkah kamu menyimpan rahasia orang lain sampai dada terasa sempit, lalu kamu takut rahasia itu meledak di tanganmu? Kalau hari itu datang dan semua mata menatap namamu, kamu lari atau kamu belajar berdiri di tengah badai. Malam itu kota terasa panas, notifikasi memukul ponsel tanpa jeda, dan satu nama naik ke puncak tren. Nama itu adalah admin akun pengakuan yang disukai jutaan orang, dan malam itu identitasnya bocor tanpa sisa. Foto rumah menyebar, pekerjaan terancam, keluarga gelisah, dan komentar menumpuk seperti pasir yang jatuh dari truk. Di depan cermin, ia menatap matanya sendiri dan bertanya apakah ini akhir atau awal. Kamu mungkin berkata ini hanya drama internet, tapi buatnya ini hidup yang terbakar pelan. Ia tidak punya panggung, ia hanya punya akun dan sepasang tangan yang selalu menekan tombol kirim. Tugasnya sederhana, mengurasi pengakuan agar tidak ada korban yang makin luka, meski sederhana sering dianggap sombong. Hari itu ia menolak satu pengakuan yang menuduh seorang guru dengan detail yang terlalu banyak tanpa bukti, dan itu cukup untuk menyalakan api. Orang ingin keadilan cepat, orang ingin darah di layar, dan semua hal yang tidak jelas dianggap bukti. Kamu tahu rasanya ketika orang menuntut satu hal yang kamu tidak bisa beri, tentu saja kamu jadi kambing hitam. Ia membaca komentar yang menyebutnya penakut, penjaga aib, dan pelindung orang salah. Nafasnya pendek, tangannya dingin, dan dinding rumah terasa tipis seperti kertas. Buka pintu, aku di luar, kita pergi sekarang. Itu suara sahabat lamanya, seorang lelaki yang selalu muncul saat kabel hidupnya hampir putus. Ia keluar dengan tas kecil, jaket tipis, dan rasa malu yang menempel di kulit. Kita tidak akan jadi pahlawan malam ini, kita hanya butuh tempat aman untuk berpikir. Kamu mungkin kira ia akan marah dan menantang semua orang, sayangnya hidupnya tak jarang memberi panggung heroik. Ia memilih duduk di kursi penumpang dan diam selama jalanan kota bergeser seperti bayangan. Di apartemen kecil milik sahabatnya, ia mematikan ponsel dan membuka laptop karena kabur tanpa rencana hanya menunda rasa sakit. Ia menatap arsip lama, aturan kurasi, dan semua pesan yang pernah ia tolak dengan hati yang berat. Sejujurnya, ia tidak selalu benar karena siapapun yang memegang saringan akan meninggalkan jejak yang bisa diperdebatkan. Tetapi malam itu ia belajar kalau kamu tidak mengatur aturan, algoritma akan melakukannya dengan lebih dingin. Kamu mungkin bertanya, kenapa orang percaya pada akun pengakuan karena malu itu berat dan anonim terasa seperti udara segar. Namun udara segar bisa membawa debu dan debu bisa masuk ke mata tanpa permisi. Ketika tegar membesar, muncul akun bayangan yang berjanji unggah semua tanpa filter karena mereka percaya kebenaran mental adalah obat. Kamu tahu obat yang salah dosis, ia bisa menyembuhkan satu orang dan melukai 100 orang lain. Admin kita duduk dengan kopi murah dan mulai menulis satu kalimat yang merapikan kepalanya. Ia menulis bahwa pengakuan bukan tempat bakar orang, tapi tempat dengar orang. Lalu ia menulis lagi tentang bukti, tentang keselamatan, dan tentang langkah kecil sebelum konten naik. Kalau kamu bertahan, kamu harus mengubah format, kalau tidak, badai akan mengalahkanmu setiap minggu. Saran itu masuk akal karena bertahan dengan cara lama berarti mengulang luka. Ia menyiapkan video pertama dengan ritme sederhana. Ia menjelaskan bahaya unggah tuduhan tanpa verifikasi yang memadai. Komentar datang, sebagian sinis, sebagian menyuruhnya minta maaf pada dunia, sebagian meminta hal yang mustahil. Besoknya ia unggah daftar minta maaf yang sehat, versi yang tidak memalukan, yang fokus pada perbaikan dan tanggung jawab. Orang menuduhnya sok suci, orang menuduhnya cari simpati, itulah harga ketika kamu menolak pasar amarah. Di tengah malam, sebuah pesan masuk dari seorang korban lama yang pernah ia lindungi dengan menghapus detail sensitif. Pesan itu pendek, terima kasih, dan itu cukup membuatnya menelan air mata yang tidak jadi jatuh. Keesokan hari, akun bayangan mengunggah cerita palsu tentangnya menerima uang agar mau menolak kasus tertentu.
Cerita itu tumbuh seperti jamur dan jamur di internet tumbuh di tempat paling lembab. Ayo kita periksa metadata, ayo lihat pola katanya, kita bisa bongkar ini tanpa teriak. Mereka bekerja pelan, mereka cetak tangkapan layar, mereka susun garis waktu yang rapi. Bukti menunjukkan cerita itu buatan yang tidak konsisten dan potongan katanya berulang seperti cetak massal. Mereka unggah hasil cek dan sebagian orang berhenti berteriak, walau sebagian lain sudah terlalu senang untuk berbalik. Begitu saja, kamu belajar kebenaran berjalan lambat, kebohongan berlari di sepatu baru. Di titik itu ia hampir menutup akun selamanya karena harga ketenangan terasa lebih murah daripada harga benar. Kamu pernah bilang ingin tempat yang aman bagi orang untuk bicara. Kamu mau menyerah pada hari pertama kamu menyebut kata aman. Kalimat itu menempel seperti stiker yang susah dilepas, dan kadang satu kalimat cukup untuk menunda keinginan kabur. Ia memulai format baru yang lebih jelas. Setiap unggahan harus melewati 3 pintu, bukti secukupnya, dampak terhadap pihak lemah, dan rujukan bantuan nyata. Ia meminta relawan yang mau melakukan cek cepat tanpa drama, karena drama adalah bahan bakar, tetapi fakta adalah mesin. Relawan berdatangan, ada pekerja sosial, ada mahasiswa hukum, ada orang yang bosan dengan kebisingan. Di video berikutnya ia membahas ekonomi rasa malu dan kenapa kita menyukai rasa gemetar itu, lalu menutup dengan cara memutusnya. Penonton turun, tetapi mereka yang tinggal ternyata menulis pesan yang lebih panjang dan lebih jernih. Kamu tahu, angka tidak selalu bohong, tetapi angka tidak selalu bercerita. Suatu pagi muncul pengakuan yang membuatnya menahan nafas. Ada seseorang yang mengaku pernah menyakiti pasangannya dan ingin berubah. Dilema pun tumbuh. Jika diunggah, orang akan marah. Jika dihapus, orang akan bilang ia melindungi pelaku. Kita hubungkan dia ke layanan yang tepat, kita pastikan korban aman, baru kita bicara di video tanpa identitas. Keputusan dibuat, arah diubah, dan itu bukan jalan singkat yang manis. Ia mengirim daftar kontak bantuan, ia mengatur panggilan dengan lembaga yang paham risiko, dan ia menunggu kabar yang jelas. Korban sudah di tempat aman, proses awal berjalan, jangan sebut detail, fokus pada edukasi. Suara perempuan lewat telepon itu tenang, dan ketenangan seperti itu jarang hadir di tengah tren yang panas. Lalu lahirlah video yang tidak menyebut nama, yang hanya menyebut langkah, dan mengajarkan orang untuk memilih keselamatan dulu. Komentar pertama menyebut konten itu tidak seru, komentar kedua menyebutnya tidak berani, komentar ketiga sunyi, namun sunyi yang rasional kadang lebih kuat dari teriakan. Di balik layar, lembaga tadi mengirim kabar singkat bahwa korban mulai pulih dan keadilan bergerak pelan tapi pasti. Malam lain datang membawa undangan debat dari akun bayangan panggung terbuka, 1 lawan 1, dan topik yang sama, kebenaran mentah melawan kebenaran bertanggung jawab. Ia menerima undangan itu karena ia lelah berlomba di jalan yang tidak ditentukan, ia ingin garis start dan garis finish yang jelas. Kamu tidak perlu menang, kamu hanya perlu menjaga agar orang yang lemah tidak jatuh. Debat dimulai dengan lampu yang terlalu terang dan komentar yang bergerak cepat seperti air. Lawannya berbicara tentang hak publik untuk tahu segalanya dan betapa saringan adalah musuh. Ia menjawab dengan peta dampak sederhana, kapan pengakuan menolong, kapan pengakuan memicu perburuan. Kamu tidak butuh kata yang rumit, kamu hanya butuh contoh yang jujur dan masuk akal. Ia bercerita bahwa kebenaran tanpa konteks ibarat memberikan pisau pada anak kecil, tajam itu mengagumkan, luka itu datang tanpa undangan. Kolom komentar bergerak dari tawa ke diam, dari sinis ke pikir, dari benci ke tanya. Setelah siaran itu, ia tidak dilulukan sebagai pemenang, tetapi ia tidak lagi ditunjuk sebagai monster yang sama. Esok harinya ia mengganti nama akun menjadi komunitas dengar karena nama lama menyimpan rasa bakar yang tidak ia inginkan lagi. Ia menulis SOP di halaman depan yang mudah dibaca, bukan bahasa kantor, bukan bahasa yang menyombongkan diri.
Ada tautan bantuan, ada jadwal lingkar dukungan daring, ada ruang untuk belajar kata maaf yang benar dan kata tolong yang jernih. Kamu mungkin tersenyum kecil karena ini terlihat kurang dramatis, namun jarum jam yang sehat bergerak tanpa bunyi. Ia tidak menyembunyikan masa lalunya, ia merekam video singkat tentang candaan lamanya yang tidak peka, tentang adiksi pada angka, tentang rasa bangga yang tidak ia sadari. Mengakui salah tidak menghapus salah, tetapi mengakui salah membuat ruang baru untuk benar. Waktu berlalu, akun bayangan menabrak temboknya sendiri karena mengunggah cerita yang menyakiti korban nyata, dan publik yang dulu bertepuk kini menatap dengan rasa asing. Kita sering lupa bahwa kebebasan yang kasar bisa berubah menjadi alat yang menakutkan, terutama bagi mereka yang sudah terluka sejak lama. Di kota itu, orang mulai mengirim pengakuan yang lebih bertanggung jawab, kata yang lebih pendek, dan niat yang lebih tenang. Komentar masih keras, tetapi mereka yang ingin belajar mulai bertanya dengan nada yang manusiawi. Kamu mungkin bertanya apa yang ia dapat dari semua ini. Jawabannya sederhana, ia mendapatkan kembali kontrol atas detak jantungnya. Ia kembali menatap cermin bukan untuk mencari akhir atau awal, tetapi untuk melihat orang yang sekarang tahu kenapa ia berdiri di sini. Suatu sore, tetangga mengirim pesan singkat yang membuatnya tersenyum kecil. Terima kasih karena lampu rumahmu tidak lagi jadi obor kerumunan, lampu itu sekarang jadi penanda arah. Kamu tahu, kadang satu kalimat dari orang yang tidak kamu duga bisa lebih kuat dari posting panjang. Ia menutup laptop dan berjalan ke balkon. Udara tidak dingin, tetapi paru-parunya terasa lapang. Ia teringat pertanyaan awal, apa yang kamu lakukan saat rahasia meledak di tanganmu? Jawabannya berubah, kamu belajar membongkar bom itu, kamu mencari kabelnya, kamu ubah alat itu menjadi alarm keselamatan. Kamu tidak jadi pahlawan dengan sorak, kamu jadi penjaga pintu yang sabar. Jika kamu pernah memegang aib orang lain, kamu tahu beratnya, dan kamu juga tahu ada jalan yang tidak membutuhkan korban baru. Kamu tidak perlu menjadi suci untuk melakukan hal yang benar, kamu hanya perlu berhenti menikmati luka orang lain. Ada satu hal yang selalu ia ulang pada tim kecilnya, bahwa tempat pengakuan bukan pasar dan malu bukan mata uang. Ketika pasar itu tutup, suara orang yang biasanya tenggelam mulai terdengar tanpa saringan yang kasar. Ia mengajari penonton cara bertanya yang sehat, bukan yang menekan, dan itu mengubah suasana ruang komentar sedikit demi sedikit. Di setiap video, ia selalu mengingatkan bahwa kebenaran yang baik tidak membuat orang hilang, kebenaran yang baik membuat orang pulang dengan selamat. Ia tidak lagi mengejar puncak tren, karena puncak membuat napas pendek dan jalan panjang perlu paru yang sabar. Ia tetap manusia, ia tetap bisa marah, ia tetap bisa salah, tapi kini ia tahu cara kembali ke jalur tanpa menabrak. Sahabatnya tetap menjaga ritme, membagi kalender, dan menutup pintu saat komentar mulai terasa tajam lagi. Kalau lelah, kita rehat. Kalau siap, kita lanjut. Yang penting kita tidak menjadikan orang sebagai bahan bakar. Itu kalimat yang terdengar seperti lagu yang tenang, dan lagu yang tenang bisa menenangkan ruang. Ia mulai membiasakan 3 hal, bertanya lebih dulu, cek secukupnya, dan mengingat dampak pada mereka yang paling mudah luka. 3 hal itu tidak membuat konten selalu viral, tetapi 3 hal itu membuat malamnya bisa tidur. Dan tidur yang cukup adalah kemenangan kecil yang pantas dirayakan tanpa sorak. Kamu mungkin ingin resep cepat untuk menyelamatkan reputasi, maaf, tidak ada, yang ada hanya langkah pelan yang konsisten. Kamu mungkin ingin tahu cara menutup mulut orang isen, maaf, tidak ada, yang ada hanya cara membangun telinga yang lebih cermat. Kamu mungkin ingin akhir yang berkilau, maaf, tidak ada, yang ada hanya keseharian yang tidak lagi terbakar. Kadang itu cukup, dan seringkali itu justru tujuan. Pada akhirnya, ia kembali ke satu kalimat yang mengawali semuanya, dengar dulu, bakar jangan. Kalimat itu bukan slogan, kalimat itu pagar. Kalau pagar berdiri, kebun bisa tumbuh, dan bunga tidak ketakutan pada mata yang tajam. Orang bertanya kenapa ia tetap membuka ruang pengakuan, karena orang masih butuh tempat menaruh beban tanpa dijual.
Ia percaya ruang yang aman bukan ruang yang sepi. Ruang yang aman adalah ruang yang punya aturan yang jelas. Dan aturan yang jelas adalah kasih yang tidak memanjakan, tetapi menuntun. Jangan salah, kasih itu keras ketika perlu, karena lembut yang benar butuh keberanian. Di layar, tayangan baru muncul dengan format sederhana, satu cerita pendek, satu langkah aman, satu ajakan untuk belajar tanpa melukai. Penonton tidak lagi datang untuk api, penonton datang untuk arah. Dunia tidak menjadi baik karena satu video, namun dunia bisa menjadi tidak lebih buruk karena satu keputusan. Setiap kali kamu tergoda untuk membakar, ingatlah orang yang berdiri di seberang layar, mungkin itu dirimu sendiri di hari yang lain. Cerita ini bukan tentang pemenang, cerita ini tentang orang yang memilih menjadi dewasa di saat dunia mengajak jadi anak kecil. Kamu tidak harus punya akun besar untuk belajar hal yang sama, kamu hanya perlu memilih cara bicara setiap hari. Dan bila suatu saat rahasiamu jatuh ke tangan orang yang salah, kamu akan berharap ia pernah menonton cerita seperti ini. Karena cerita seperti ini pelan, tapi pelan yang cukup sering bisa mengubah kebiasaan. Dan kebiasaan yang berubah bisa mengubah cara kita saling menatap. Sekarang aku ingin mengembalikan pertanyaan awal padamu, apa yang akan kamu lakukan ketika rahasia orang lain ada di depanmu dan jarimu ada di atas tombol unggah? Pilihlah jalan yang membuatmu bisa tidur, pilihlah jalan yang tidak menambah korban, pilihlah jalan yang mungkin tidak cepat, tetapi jelas arahnya. Itulah arti reformasi diri bagi orang yang pernah terbakar dan memilih untuk tidak menjadi api lagi. Ia menutup hari tanpa sorak, namun dengan hati yang tidak berdebar karena ketakutan. Ia tahu besok akan ada tantangan lain, namun ia tidak lagi sendirian karena aturan yang baik selalu mengundang orang baik. Dan orang baik tidak selalu manis, orang baik seringkali tegas, tetapi tegas yang hangat. Kita sampai di ujung cerita, namun pertanyaan awal tidak pernah benar-benar selesai karena setiap hari akan selalu ada rahasia baru. Setiap rahasia yang lewat adalah ujian kecil, dan kita bisa lulus dengan cara yang jujur dan aman. Jika kamu pernah merasa kecil di depan kerumunan, ingatlah bahwa kebaikan tidak butuh panggung tinggi untuk bekerja. Ia bekerja di dapur kecil, di meja yang sempit, di hati yang sabar. Kamu bisa memulai dari hari ini, di grup kecilmu, di rumahmu, di tempat kerjamu, di kolom komentar yang kamu lihat. Tahan satu kalimat yang kasar, ganti dengan satu pertanyaan yang baik, dampaknya bisa lebih besar dari angka yang kamu kejar. Kita bukan malaikat, kita sering jatuh, tetapi kita bisa bangun tanpa menimpa orang lain. Itulah tujuan cerita ini, bukan membuatmu kagum pada tokoh, tetapi membuatmu berani untuk tidak menjadi penonton yang kejam. Sekarang aku menutup dengan satu pelajaran yang pendek, aib bukan konten dan manusia bukan bahan bakar. Terima kasih sudah mendengar sampai akhir, kamu sudah memberi waktu yang tidak murah. Kalau cerita ini bermanfaat, jangan lupa tekan tanda suka, langganan, dan tulis komentar yang jujur dan ramah. Kamu juga bisa mendukung kami lewat kode di sudut kanan bawah atau tautan di deskripsi. Di deskripsi kamu akan menemukan karya dari seri lain yang sangat berbeda, mungkin kamu akan suka yang itu juga. Sampai jumpa di cerita berikutnya, jaga telingamu, jaga jarimu, dan tonton lagi di waktu yang pas untukmu. Terima kasih, dan sampai bertemu lagi di Emas dan Duri. Sekarang tutup layar dengan hati yang ringan, dan buka hari esok dengan cara yang lebih baik. Ini bukan akhir, ini hanya nafas yang tenang sebelum langkah berikutnya. Kita bertemu lagi segera, dan kita akan bercerita tanpa membakar siapapun. Selamat beristirahat, dan selamat menjaga satu sama lain.